Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah wa anzala fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kebahagiaan karena kita saat ini berada di pintu masuknya bulan Ramadan. Maka bila kita bertamu kepada tetangga kita atau sanak famili kita, saat ketika kita dibukakan pintu dan melihat senyum, kecerahan, dan juga kelapangan hati rumah yang selama ini mungkin jarang kita lihat, maka paling tidak kita melihat kegembiraan, mengungkapkan kegembiraan kita. Dan itulah gambaran seakan-akan kita memasuki rumah baru di tahun ini yang berbeda. Secara umum mungkin sama dengan rumah yang tahun yang lalu, yaitu Ramadan tahun lalu. Mungkin kita belum bisa optimal melaksanakan ibadah Ramadan, maka Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita lebih optimal. Kita perlu menggembirakan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan karena rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah karena kita berharap keridhaan Allah. Keridhaan Allah tidak akan bisa kita capai kecuali kita melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mari kita ridho dengan hadirnya bulan Ramadan, dan keridhaan kita itu kita ekspresikan dalam kesukaan kita, sukaria kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Sabda Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa orang yang bergembira, bersukaria di dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Mungkin hadis ini tidak terlalu terkenal atau ada yang menganggap bahwa ini ada hadis lemah. Tetapi ada beberapa sabda yang lain dari Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang bagaimana ungkapan seseorang di dalam kegembiraannya dalam menyambut bulan Ramadan. Salah satunya Rasulullah pernah bersabda, man asroja fi masjidin min masajidillah fi Ramadan. Siapa orang yang mengungkapkan kegembiraannya dengan menerangi masjid dengan lampu-lampu yang lebih terang daripada hari-hari sebelumnya, ya misalnya catnya baru, sebagian dibersihkan, terus lampu-lampunya diganti atau dibersihkan, maka kata Rasulullah SAW, kana lahu nurun fi qabrihi, maka dia akan mendapatkan cahaya penerangan dari Allah di alam kuburnya. Gitu. Itu masya Allah, tabarakallah. Bayangkan dengan kita menggembirakan hati dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan ekspresi menyinari mengganti lampu masjid, maka Allah akan memberikan penerangan dengan rahmatnya, dengan ampunannya kelak di alam kubur kita. Kita tahu bahwa alam kubur itu tempat yang sempit dan gelap gulita. Bayangkan bila Allah berkenan menerangi dengan cahaya ridhonya, maka bagi kita akan kita berada dalam kesukariaan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, wa katabalahu sawabal musallina fi dalikal masjid. Dan bukan hanya itu, Allah akan memberikan pahala kebaikan sebanyak kebaikan orang yang melaksanakan sholat di masjid itu. Jadi sholat wajib, sholat sunnah, atau bahkan ibadah yang lain. Ya. Bagi orang yang karena masjid ramai, masjid indah, catnya baru, lampunya baru, maka orang itu sehingga senang ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid. Nah, dia senang, dia berlama-lama di masjid, maka apa yang dia lakukan itu juga akan berefek kepada orang yang merubah lampu menjadi terang itu. Kemudian wasallatil malaikah, semua malaikat mendoakan orang-orang yang seperti itu agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wastaghfir lahu
hamalatul ars, dan malaikat-malaikat penduduk arsy atau penghuni arsy itu selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ampunan yang dimohonkan oleh para malaikat penduduk arsy itu ya selama lampu yang dia pasang di masjid itu masih gantung, masih memberikan atau menerangi sekitarnya. Maka selama itu. Nah, ini sama dengan sedekah jariyah. Selama sedekah kita itu dimanfaatkan, ilmu yang kita ajarkan dimanfaatkan, jariyah kita masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus kepada kita. Jadi ini kata Rasulullah SAW, man asra fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi Ramadan, barang siapa orang yang sekedar mengganti lampu untuk bisa lebih menerangi masjid di saat-saat bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka dia akan diterangi kuburnya nanti. Wa katabalahu sawabal musallin fi dzalikal masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang melaksanakan sholat atau ibadah yang lain di masjid itu. Wa shallatil malaikatu, dan dia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Wastaghfir lahu hamalatul arsy, dan selalu akan mendapatkan doa atau didoakan oleh para malaikat penghuni arsy madama dzalika fil masjid, apa yang dia ungkapkan kegembiraannya, misalnya seperti memasang lampu atau mengganti lampu itu untuk menerangi suasana Ramadan. Nah, oleh karena itu mari kita mulai cerahkan hati kita, kita terangi hati kita dengan membangun kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam mengkhidmati atau mencermati bulan Ramadan tahun ini. Misalnya kita tidak hanya di dalam masjid, di rumah-rumah kita, apalagi keprihatinan kita dalam masa-masa kita sudah berada dalam pembatasan sosial berskala besar. Dan ini juga bila masjid tidak seramai sebagaimana tadi gambaran, maka kita ramaikan juga rumah kita. Jadi sepinya masjid tidak memberikan hilangnya kegembiraan, tidak berakibatkan hilangnya kegembiraan kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, kalau masjid agak sepi, ya kita ramaikan rumah kita. Kita bersihkan pintu dan jendela. Bahkan kalau perlu kordennya diganti. Ya, bukan hanya menjelang Idul Fitri, justru menjelang Ramadan, supaya suasana hati di bulan Ramadan itu bergairah untuk senantiasa memperbanyak amaliyah kita di bulan Ramadan. Kita siapkan hari ini, mungkin ada yang sudah ngerebus ayam, sudah menyiapkan daging untuk sahur pertama, atau sudah sebulan ini menyiapkan beras, ikan asin dan lain-lain. Itu sudah ungkapan bagaimana kita mengungkapkan kegembiraan kita di mata Allah dalam menyambut keriduannya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita ramaikan dengan keluarga kita di rumah, kalaupun tidak sempat ke masjid atau memang suasananya juga sedang seperti ini. Namun bila tetap melaksanakan ibadah di masjid, tetap kita harus mengoptimalkan preventif dan preventif di dalam melaksanakan protokoler kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan memang kita harus menyikapi kebijakan pemerintah ini tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat kita. Maka hendaknya kepada pemerintah juga harus arif berpikir tentang nilai-nilai keagamaan. Kita yang beragama juga harus arif menghadapi atau menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Islam itu fleksibel, Islam itu rahmatan lil alamin. Mari kita jaga bersama-sama agar kita semua selain kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan tahun ini, kita juga bisa mengoptimalkan protokoler kesehatan kita di semua wilayah dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Kita senantiasa berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa Allah telah menguji atau Allah sedang menguji keimanan dan kesabaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan hadirnya Ramadan tahun ini memberikan
tingkat kesabaran yang tinggi, tingkat keikhlasan yang dalam, tingkat pengamalan amaliyah secara kualitas dan kuantitas akan bertambah, dan semua keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.